kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di setiap puji-pujian kami. Biarlah pujian penyembahan kami boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini firman-Mu hamba akan sampaikan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berbicara ya Tuhan. Engkau yang ada di depan kami, Engkau yang berkuasa atas kami semua. Engkau bekerja bagi kami, bagi hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu. Segala yang bukan dari Tuhan kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Sama-sama kita bangkit berdiri kembali untuk menghargai firman Tuhan. Kita membaca dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang talenta 2-3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba di mana 5 talenta katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya,
akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca bersama-sama perumpamaan tentang talenta. Dan hari ini saya beri tema firman Tuhan, tanggung jawab iman. Ya, tanggung jawab iman. Nah, saudara, dalam firman Tuhan ini, kalau saudara perhatikan, di sini ada seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri. Firman Tuhan katakan bahwa sebelum tuannya ini pergi, ia mempercayakan kepada hamba-hambanya, ya, kepada karyawan-karyawannya, kepada pekerja-pekerjanya, yaitu hamba yang pertama dipercayakan 5 talenta. Hamba yang kedua dipercayakan 2 talenta dan hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik secara detail tadi, apa yang dipercayakan oleh tuannya ini berhubungan dengan perbankan. Kalau kita tarik dalam kehidupan yang sekarang, seperti boleh saya sandingkan juga dengan istilah seperti koperasi simpan pinjam, ya, tentang pelipat gandaan. Kalau saudara perhatikan di sini pada akhirnya, ya, hamba yang pertama dan juga hamba yang kedua melipat gandakannya. Nah, saudara, dalam firman Tuhan hari ini, tema yang saya berikan tanggung jawab iman. Sebelum lebih jauh kita membahas ayat firman Tuhan ini, saya ingin menyampaikan kembali tentang iman. Apa sih iman itu? Saya percaya saudara sudah membaca Alkitab saudara sudah mengerti di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat yang pertama yang mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bisa ditampilkan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, sekali lagi, iman itu dasar dari segala sesuatu. Dasar dari apapun juga yang ada di dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara setiap hari. Namanya dasar berarti dia harus kuat. Namanya fondasi berarti harus kuat. Ya, kalau dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu, maka iman saudara seyogyanya, seharusnya adalah iman yang kuat. Kenapa? Karena pada akhirnya iman saudara itu akan mempengaruhi kehidupan saudara selanjutnya. Aktivitas saudara setiap hari akan dipengaruhi oleh iman saudara. Dalam firman Tuhan yang kita baca, bagaimana seorang hamba yang pertama dan juga hamba yang kedua menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh majikannya, tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya dengan sangat baik. Kalau kita berbicara tentang tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, tentu tanggung jawab ini adalah semua tugas dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini tanggung jawab. Ya. Dan tanggung jawab yang diberikan itu pasti ada resikonya. Pasti ada hal yang bisa mempengaruhi orang tersebut dalam melaksanakan tanggung jawab yang ia emban. Saya dan saudara, Tuhan beri tanggung jawab. Dan salah satu tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya adalah menyangkut iman kita di hadapan Tuhan. Menyangkut iman saya dan saudara di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita perumpamaan talenta ini di mana seorang tuan yang memberikan mandat kepada hamba-hambanya tentu tidak hanya sekedar memberikan kepercayaan talenta saja, tetapi lebih daripada itu ada yang diharapkan oleh tuannya. Sekali lagi saudara, dalam cerita perumpamaan ini tuannya yang pertama memberikan kepercayaan. Memberikan kepercayaan. 3 orang hamba ini
diberi kepercayaan. Saya yakin ada hamba-hamba yang lain, walaupun tidak tercatat di dalam Alkitab, tetapi bisa saja ada hamba-hamba yang lain. Tetapi dipilih 3 yang menurut tuannya itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Dan hambanya ketika memberikan kepercayaan, tidak sekedar percaya begitu saja, tetapi ada yang diberikan berupa harta. Apa itu? Talenta. Kalau saudara perhatikan, seolah-olah talenta yang dipercayakan ini tidak banyak. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tapi sebelum saya lanjutkan, mari kita perhatikan apa sih itu talenta. Coba kalau saudara yang membawa Alkitab, yang Alkitab fisik, saudara bisa lihat itu di bagian belakang, ya, ada kamus di situ pengertian talenta. Talenta itu ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal, ya. Jadi 1 talenta itu ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal, yang sama dengan kurang lebih 34 kilogram beratnya. Ya, sama dengan 34 kilogram. Dalam perjanjian baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar ini nilainya, jadi 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Dan saudara, 6.000 dinar itu berapa sih? Saya mencatat bahwa di zaman perjanjian baru, kurang lebih 2000 tahun yang lampau, bahwa upah harian itu, ya, upah harian itu 1 dinar 1 hari. Upah harian, ya. Jadi kalau saudara menggaji karyawan saudara 1 hari 100.000, berarti upah hariannya 100.000. Tetapi anggaplah, saya udah pernah sampaikan juga kepada saudara, anggaplah upah hariannya itu 1 hari itu, ya, 50.000. Anggaplah itu 50.000. 1 hari. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau 50.000 per hari dikali 6.000 dinar, berarti sebesar 300 juta. 1 talenta kurang lebih, kalau saya konversi dengan 50.000, berarti kurang lebih 300 juta, saudara. Itu bukan jumlah yang sedikit, bukan? Itu jumlah yang besar. Berarti kalau 300 juta, ya, 300 juta dikalikan saja yang 5 talenta. Berapa miliar? Yang 2 talenta berapa miliar? Namun yang menjadi masalah, mindset atau pandangan dari si hamba yang ketiga memandang bahwa 1 talenta itu tidak banyak. Saudara bisa bayangkan, hambanya, tuannya mempercayakan kepada hamba yang ketiga itu, kalau saya konversi dengan 50.000 dalam kondisi sekarang, ya, diberi tanggung jawab 300 juta masih dikatakan kecil. Serakah amat, ya saudara, ya. 300 juta masih dianggap kecil. Dan saudara perhatikan, ya, di situ tidak ada durasi, tidak ada batas waktu. Karena tuannya tidak tahu kapan dia akan datang. Tapi kalau upah harian 1 hari 1 dinar, dan firman Tuhan katakan dalam kamus besar juga yang kita perhatikan, 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti kan kalau 1 hari 1 dinar, 6.000 dinar. Kalau 1 tahun 365 hari, 365 dinar. Saudara bisa bagikan 6.000 bagi 365 hari, kurang lebih 16,5 tahun untuk mendapatkan 6.000 dinar. Tetapi tuannya memberikan kepercayaan langsung. Dan apa yang terjadi, saudara? Kepercayaan itu bagi hamba Tuhan, bagi hamba yang pertama dan hamba yang kedua, melakukan tanggung jawab, mengambil kepercayaan itu. Mengambil kepercayaan itu dengan melakukan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sementara hamba yang ketiga menganggap sepele
tanggung jawab yang sudah diberikan, kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk melipat gandakan talenta tersebut. Tanggung jawab untuk mengembangkan talenta tersebut. Diabaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam melakukan tanggung jawab dan melipat gandakan, seharusnya hamba yang ketiga ini mengikuti cara dari hamba yang pertama dan yang kedua, yaitu apa? Bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan atau berusaha sekuat tenaga agar apa? Agar target pelipat gandaan itu dapat tercapai. Tetapi ternyata hamba yang ketiga tidak melakukannya. Tidak melakukan tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara? Kalau tadi hamba yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga diberi tanggung jawab untuk mengembangkan talentanya. Nah, dalam kehidupan kita saat ini, tanggung jawab seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Mari kita perhatikan dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tanggung jawab yang pertama yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara adalah mengerjakan keselamatan kita. Jadi kalau ada doktrin sekali selamat tetap selamat, dengan tidak atau dengan mengabaikan mengerjakan keselamatan, saya kira itu tidak sejalan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Karena Rasul Paulus pun menyampaikan hal itu, bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bagaimana caranya saudara mengerjakan keselamatan saudara? Yaitu saudara harus melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Saya dan saudara harus melakukan segala yang dipercayakan Tuhan dengan benar. Apa yang dipercayakan saudara? Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya? Apa yang Tuhan berikan? Tanggung jawab apa yang diberikan dalam kehidupan kita? Itu yang harus kita kerjakan. Kalau Tuhan sudah percayakan, sudah kerjakan segala sesuatunya di kayu salib, maka Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan kita. Saudara, setiap kita diberi tanggung jawab untuk mendoakan jiwa-jiwa. Ya, jangan sampai keselamatan itu hanya menjadi milik kita pribadi. Jangan sampai dalam doa-doa saudara secara pribadi, saudara hanya fokus dengan diri sendiri tanpa mendoakan orang lain. Saudara, saya berharap di tempat ini tidak ada. Kalau saudara berdoa, doakanlah orang-orang yang belum percaya bahwa dia, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Doakan saudara. Dan percayalah, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, masa sih Tuhan tidak mendengar doa kita? Tuhan pasti mendengar, dan biarkanlah itu menjadi rahasia Tuhan sendiri soal keselamatan. Yang penting kita melakukan tanggung jawab kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya masih tetap dalam Yakobus 2 ayat 26 tadi, dalam terjemahan yang lain saya mencatat di sini, ketika seseorang tidak bernafas lagi, berarti dia sudah mati. Ya. Begitu juga kalau mengaku percaya penuh kepada Kristus, tetapi tidak menunjukkan keyakinannya lewat perbuatan yang baik, hal itu percuma saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara berbuat baik, kalau saya dan saudara berbuat baik, itu bukan supaya kita selamat.
Bukan supaya kita selamat. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu di kayu salib. Tetapi keselamatan, kebaikan yang kita lakukan adalah sebagai bentuk penghargaan kita menghargai karya Kristus di kayu salib. Masa sih Yesus sudah mengorbankan nyawanya buat saya dan saudara, tetapi kita masih berbuat jahat? Iya kan saudara? Ibarat kata orang sudah berbuat baik kepada saudara, ya, tapi saudara balas dengan sesuatu yang jahat. Air susu dibalas dengan air tuba dalam sebuah peribahasa. Jadi kita melakukannya bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kasih Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kalau kita mengaku percaya penuh kepada Kristus tetapi tidak menunjukkan keyakinan lewat perbuatan baik, hal itu percuma saja. Tapi perbuatan baik yang dimaksud di sini bukan perbuatan baik supaya kita mendapatkan penghormatan. Tetapi perbuatan baik di sini kita lakukan karena kasih Tuhan. Tanpa syarat sebagaimana yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Kerjakan keselamatan saudara. Ini tanggung jawab iman di dalam Tuhan. Ini tanggung jawab iman saudara. Ya, jangan sampai dalam kehidupan kita tidak bergerak untuk melakukan tanggung jawab iman kita. Kita hanya fokus dengan kehidupan kita setiap hari. Bapak ibu saudara, rutinitas itu kan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita setiap hari. Iya kan? Saudara akan terus bekerja setiap hari. Gak mungkin saudara gak bekerja. Ya, saudara akan terus bekerja dan bekerja. Sudah seperti itulah dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jangan lupa di balik saudara bekerja, saudara harus ingat kita punya tanggung jawab iman di dalam Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan kita. Ini harus kita lakukan. Tadi pujian berkata begini, ya. Aku mengasihi, sama-sama nyanyikan saudara. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Saudara, kita menyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kalau memang lagu ini benar-benar hidup di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Kita akan terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kalau engkau mengaku, engkau mengasihi Yesus, tapi engkau tidak mengerjakan keselamatanmu, maka semuanya sia-sia, percuma saja, kosong saudara. Karena yang Tuhan mau bukan hanya sekedar nyanyian, bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi lebih daripada itu perbuatan kita setiap hari. Yang berikutnya, tanggung jawab apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Yudas 1 ayat yang ketiga. Yudas 1 ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu,
Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Lihat bagian akhir. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Penulis surat ini yaitu Yudas, ini bukan Yudas Iskariot saudara ya. Mengatakan bahwa supaya saya dan saudara tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Dengan kata lain, tanggung jawab yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah mengerjakan iman kita atau berjuang mempertahankan iman kita. Berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Iman kita harus diperjuangkan setiap hari. Iman kita harus dipertahankan setiap hari. Mungkin ada hal-hal yang berusaha mengguncangkan iman saudara. Mungkin rekan-rekan kerja saudara. Mungkin orang-orang di sekitar saudara berusaha mengguncangkan iman saudara. Tetapi satu hal, kalau saudara dengan Tuhan, saudara akan selalu dan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saudara, memperjuangkan iman atau mempertahankan iman ini bukan sekedar misalnya saudara ditanya imanmu apa, keyakinanmu apa, agamamu apa, ayo tinggalkan Yesus. Tidak saudara, tidak hanya berupa seperti itu. Tetapi kalau saudara dalam pekerjaan, kejujuran saudara juga diuji. Kejujuran saudara diuji. Makanya Bapak Ibu Saudara ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya. Kalau ada orang-orang siapapun itu yang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, transfer ke rekening saya secara pribadi, ya, dan tidak ada informasi, itu saya gelisah saudara. Karena saya takut, ini untuk saya atau untuk gereja. Karena ini menyangkut kejujuran, menyangkut tanggung jawab iman. Nah saudara mungkin di tempat pekerjaan saudara juga mungkin seperti itu. Mungkin saudara dipercayakan yang bersentuhan dengan duit. Yang bersentuhan dengan hal-hal yang bisa menggoda iman saudara untuk menyangkali Yesus. Saudara, saya percaya di tempat ini tidak ada, tetapi di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang menyalahgunakan kepercayaan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya menggadaikan iman percaya hanya karena harta, hanya karena jabatan, hanya karena materi, hanya karena uang. Mereka menggadaikan imannya. Mereka lupa bahwa Tuhan begitu mudah dan begitu banyak cara dari Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Saudara percaya ini? Tuhan punya banyak cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Amin saudara. Tuhan punya 1001 cara. Samping kanan kiri tertutup, muka belakang tertutup. Tapi Tuhan sanggup buka dari atas. Asal apa saudara? Jangan gadaikan iman saudara. Jangan gadaikan untuk materi. Jangan mau diajak untuk kong kali kong tentang hal-hal yang tidak benar. Jangan mau Bapak Ibu Saudara. Kok kayaknya Tuhan kita lemah untuk memberkati kita? Enggak saudara. Tuhan kita begitu kaya. Dia punya banyak cara untuk memberkati kehidupan saudara. Jangan gadaikan iman saudara. Pertahankan iman saudara. Walaupun orang-orang di sekitar saudara bilang, aduh cuman sekian rupiah kok, kecil. Ya, cuman 500.000, cuman 1 juta. Saudara, di hadapan Tuhan gak ada istilah kecil dan besar. Nyolong tetap nyolong. Ya, sekali nyolong sama aja kita menggadaikan iman kita di hadapan Tuhan. Itu berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan.
Dan Tuhan tidak ingin kita tidak berjuang mempertahankan iman kita. Tuhan tidak ingin kita bertuhankan perut yang menggadaikan iman kita hanya karena perut. Tuhan gak mau itu. Lantas Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana seharusnya saya dan saudara bersikap? Bagaimana seharusnya kita bersikap atas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan? Nih gimana nih sikap kita? Bagaimana sikap saya? Bagaimana sikap saudara atas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan? Kita lihat Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai, baca sama-sama yuk, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Segala sesuatu yang dijumpai tangan saudara untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kerjakanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seharusnya yang kita lakukan atas tanggung jawab atau sikap kita atas tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang pertama adalah melakukan semuanya dengan benar. Lakukan semuanya dengan benar. Lakukan semuanya dengan benar. Apa yang dipercayakan kepada saudara, lakukan dengan benar. Ada begitu banyak orang-orang yang dipercayakan yang tidak melakukan dengan benar. Ada begitu banyak karyawan-karyawan yang dipercayakan satu tanggung jawab, tidak melakukannya dengan benar. Satu contoh, hamba yang ketiga ini tidak melakukan tanggung jawab dengan benar. Dia tidak melakukan semuanya dengan benar. Malah yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Dia pergi menguburkan talenta tersebut, malah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada tuannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang dilakukan dengan tidak benar pasti ada konsekuensinya. Pasti akan ada akibatnya. Kalau saudara perhatikan dalam Matius 25 yang kita baca tadi, saudara, ya, khususnya di dalam ayat yang ke-24 seterusnya, di situ sampai kepada titik di mana tuannya marah kepada hamba yang ketiga. Dia berkata begini dalam ayat 26, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Ternyata Bapak Ibu Saudara, tidak mengembangkan talenta masuk dalam kategori jahat. Nah ini saudara, saya beritahu kepada saudara, setiap kita dipercayakan minimal satu talenta. Sudah ulang-ulang saya katakan tuh. Jangan kubur talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dikembangkan. Kembangkan talenta itu. Saudara pernah dengar istilah multi talenta? Ya. Nyanyi bisa, MC bisa, nari bisa. Apalagi ya? Multi talenta, saya dengar seperti itu. Tetapi ada juga pemahaman yang lain. Nah mengembangkan talenta, saya pernah contohkan. Misalnya dia yang tadinya nyanyi solo, setelah itu dia masuk sebagai pelatih, dia kembangkan dirinya, masuk lagi sebagai juri dan lain sebagainya. Dia kembangkan talentanya. Yang paling penting adalah talentanya dikembangkan. Dikembangkan. Apapun juga yang dijumpai oleh tanganmu. Apapun juga yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jangan pernah menganggap sepele sebuah pekerjaan, saudara. Saya beberapa kali menganggap sepele satu pekerjaan, tapi pada akhirnya saya rugi sendiri. Ditekan oleh waktu. Ditekan oleh keadaan. Karena apa? Karena saya menganggap itu sudah biasa. Itu gampang lah. Saudara jangan pernah menganggap sepele sebuah pekerjaan. Apapun juga pekerjaan itu. Jangan pernah anggap sepele. Lakukan saja semua pekerjaan itu dengan benar.
Firman Tuhan sudah jelas katakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Karena apa? Karena tak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dalam dunia orang mati. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi kesempatan ketika Tuhan memanggil saya dan saudara. Dan kesempatan itu hanya ada pada saat kita berada di dunia. Ya. Yang berikutnya, bagaimana seharusnya kita berharap atau bersikap, bagaimana seharusnya kita bersikap atas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan ternyata mereka dapat dipercaya. Yang kedua, yang seharusnya sikap kita atas tanggung jawab yaitu menyadari atau sadar bahwa semuanya adalah kepercayaan. Harus sadar Bapak Ibu Saudara bahwa semuanya adalah kepercayaan. Hamba yang ketiga ini tidak sadar bahwa itu adalah kepercayaan yang mahal. Tapi hamba yang pertama dan kedua sadar bahwa itu adalah kepercayaan yang besar. Makanya kalau saudara perhatikan hamba yang menerima 5 talenta ini, tuannya berkata begini. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ini saudara. Ya. Hamba yang pertama, bahkan hamba yang kedua juga. Karena mereka sadar itu adalah kepercayaan. Apa yang dipercayakan kepada saudara? Apa yang dipercayakan atasan saudara? Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara? Berdoa kepada Tuhan agar saudara bisa melakukan semuanya dengan benar. Agar saudara bisa mengerjakannya dengan baik. Jadi sadar bahwa semuanya hanya kepercayaan Tuhan. Dan yang paling penting saudara, kita harus menganggap bahwa semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini penting saudara. Sehebat apapun orang yang bekerja, setinggi apapun pangkatnya, jabatannya, sehebat apapun seorang worship leader, sehebat apapun seorang pemain musik, sehebat apapun seorang pemimpin, kalau dia tidak menganggap bahwa semuanya dilakukan untuk Tuhan, tapi untuk pribadi, maka itu adalah kehancuran buat dirinya. Karena Tuhan tidak mau kemuliaannya diambil oleh manusia. Tuhan tidak mau kita mencuri kemuliaannya. Dalam Yesaya, Tuhan membuktikan pada akhirnya Tuhan mencampakkan Lucifer. Karena apa? Dia sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata begini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan saudara, di kantor, di gudang, di toko, di sekolah, dalam pelayanan, saudara harus pegang firman Tuhan ini. Apapun juga yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk gembala, bukan untuk pimpinan saudara, tetapi untuk Tuhan. Ini yang harus kita pegang saudara. Kalau kita pegang benar-benar firman Tuhan ini, maka dalam keseharian kita akan terus bersuka cita dalam melakukan tanggung jawab kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat saya dan saudara bertanggung jawab atas iman yang Tuhan berikan, saat kita bertanggung jawab atas iman yang Tuhan percayakan, maka yang pertama jerih payah kita tidak akan sia-sia. Jerih payah saya dan saudara tidak akan sia-sia. Semua diperhitungkan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini saudara.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau ada orang yang berkata, percuma. Saya pernah mendengar itu saudara, makanya saya sampaikan kepada saudara. Percuma saya ke gereja, toh hidup saya begini-begini saja. Percuma saya ke gereja. Kenapa semakin saya ke gereja semakin mengalami hal yang buruk? Ini saudara, salahnya karena dia memandang pergi ke gereja supaya dia mendapatkan berkat. Dia mencari berkatnya, bukan mencari sumber berkatnya. Kalau kita cari sumber berkatnya, kita tidak akan pernah kecewa. Karena firman Tuhan katakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Cari Tuhan saudara, bukan cari berkatnya. Cari Tuhan, cari sumber berkatnya. Selain jerih payah kita tidak sia-sia, Tuhan juga akan mempercayakan kita yang lebih besar lagi. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita kepada hal yang lebih besar. Saya yakin orang-orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, mereka tidak langsung dipercayakan sesuatu yang besar. Pasti dimulai dari nol, dimulai dari yang kecil saudara. Dalam bacaan kita dalam Matius 25, kalau saudara lihat ayat 20 sampai 23 tadi dengan jelas bagaimana pada akhirnya tuannya mempercayakan sesuatu yang besar kepada hamba pertama dan hamba yang kedua. Saudara bisa baca itu dalam ayat-ayat selanjutnya. Dalam Lukas 19 ayat 17. Lukas 19 ayat yang ke-17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Bayangkan saudara, pada akhirnya dipercayakan yang lebih besar lagi. Terimalah kekuasaan atas 10 kota, dalam terjemahan yang lain dipercayakan menjadi gubernur atas 10 kota. Ini cara Tuhan saudara. Cara Tuhan, Tuhan itu melihat seseorang waktu dipercayakan masih kecil itu dia setia enggak? Atau jangan-jangan orang ini pengen langsung yang besar. Ini saudara, ini cara Tuhan. Maaf kata saudara, saya banyak sekali menemukan saya banyak sekali menemukan umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan karena merasa suaranya bagus, suaranya hebat, dia nggak mau mimpin di komsel saudara. Dia nggak mau singers. Karena apa saudara? Dia menganggap suaranya sudah eksklusif. Ngeri ya saudara ya. Duh saya ngeri saudara. Kok kayak gini saudara. Tapi saya nggak mau menghakimi. Karena mungkin dia punya perhitungan tersendiri. Cuma saya mau beritahu semua yang ada di sini. Saya beritahu semua pelayan-pelayan Tuhan. Apapun juga yang dipercayakan saudara, lakukan semuanya di hadapan Tuhan dengan benar. Amin. Jangan lihat kecilnya, jangan lihat besarnya, jangan lihat semuanya itu. Karena bagi Tuhan, pelayanan apapun yang saudara kerjakan, itu berkualitas di hadapan Tuhan. Atur-atur kursi, itu Tuhan perhitungkan. Jangan kira Tuhan gak perhatikan saudara. Jangan pikir Tuhan tidak lihat. Saudara di kantor juga, mungkin ada office boy, ya. Tapi saudara mengerjakan sendiri. Mungkin saudara ngelap meja sendiri. Saudara bersihkan sendiri kursi saudara. Tidak perlu nunggu office boy. Tuhan perhitungkan. Iya ya, luar biasa ya. Kan pasti seperti itu. Cara Tuhan lain. Cara Tuhan mempromosikan seseorang itu lain. Tidak mengikuti cara manusia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara ingatlah bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dan juga Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi ketika kita setia dalam perkara yang kecil. Dan yang terakhir, Tuhan izinkan kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, Tuhan bawa kita masuk dalam kemuliaannya. Amin saudara. Sama-sama kita baca ayat yang terakhir, Wahyu 19 ayat yang ke-9. Mari pemain musik dan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca Wahyu 19 ayat yang ke-9.
Sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini. Kalau kita bertanggung jawab atas iman kita, jeripaya kita tidak sia-sia. Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi, dan terlebih lagi Tuhan izinkan kita masuk dalam kemuliaannya. Wahyu 19 ayat 9, sama-sama 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Diundang atau masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin saudara. Ini yang menjadi doa kita. Jangan ragu, ya, lakukan tanggung jawab iman saudara kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat bahwa kuasa Tuhan setiap hari dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Hati hamba yang selalu Tuhan cari. Firman Tuhan kembali mengingatkan saya dan saudara untuk bertanggung jawab atas iman yang Tuhan sudah berikan. Mari saudara, kita benar-benar mengerjakan iman percaya kita. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan menyertai kita, melindungi kita, rohnya bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya, mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita angkat hati kita. Mari kita angkat suara kita. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan penyembahan terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Oh, haleluya, oh, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih buat kepercayaan Tuhan. Tolong kami agar kami menjadi hamba-hamba, pelayan-pelayan, jemaat-jemaat yang dapat dipercaya oleh Engkau Tuhan. Bantu kami dan mampukan kami dalam hidup kami setiap hari, dalam pekerjaan kami. Tolong kami agar kami bertanggung jawab melakukan semuanya seperti kami melakukannya untuk Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Tolong kami agar kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali, yang kecewa Tuhan datang, Tuhan membeban hati yang kecewa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Balas berkati semua yang hadir hari ini. Engkau memberkati keluarga umat-Mu, Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Segala hal yang tertutup Tuhan buka, dan biarlah berkat Tuhan dicurahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat lingkungan gereja ini. Engkau sendiri yang berkuasa atas gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Kau memberkati setiap umat Tuhan yang melayani Engkau semuanya. Dan sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala kebaikan, sukacita dari Allah yang melimpah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan